Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini Ibu akan memberikan penjelasan mengenai PR yang Ibu berikan hari Selasa kemarin. Untuk pembahasan soal nomor 1. Dalam 500 mili, larutan PbNO3 2 kali 10 pangkat min 3 molar ditambahkan larutan 1 liter NaI 10 pangkat min 2 molar. Jika terbentuk suatu senyawa PbI2 dengan KSP 6 dikali 10 pangkat min 9, akankah terbentuk suatu endapan? Sama seperti yang ada di contoh soal sebelumnya, langkah pertama yang kalian lakukan adalah buat reaksi ionisasi dan hitung konsentrasi atau molaritasnya setelah ditambahkan. PbNO3 2 kali jika direaksikan menjadi Pb2 plus ditambah 2 NO min. Itu salah ya, itu harus dilengkapi 2 NO3 min harusnya. Nah, rumus untuk mencari molaritasnya adalah molar dikali volume senyawa tersebut per volume total. Volume total adalah volume keseluruhan larutan yang digunakan. Nah, untuk PbNO3 2 kali itu molaritasnya 10 pangkat min 3 dikalikan volumenya 500 mili per total volume yang digunakan adalah 1500 dari 500 ditambah 1000 ml. Nah, dihasilkan 3,33 kali 10 pangkat min 4 molar untuk PbNO3 2 kali. Nah, untuk NaI jika direaksikan menjadi Na plus ditambah I min. Rumusnya masih sama, M dikali V per V total sama dengan 10 pangkat min 2 dari molaritas NaI dikali 1000 ml volume dari NaI per 1500 ml dari volume total keseluruhan. Didapatkan hasilnya 6,67 kali 10 pangkat min 3. Nah, untuk pembulatan di sini kalian bebas pembulatannya mau sampai berapa angka atau sampai misalkan ada yang nulis 3 kali 10 pangkat min 4 juga nggak masalah, tapi nanti mungkin hasilnya akan berbeda-beda. Nah, untuk pembulatannya pun harus sesuai. Jadi kalau kalian pembulatannya satu angka di belakang koma jadi harus disesuaikan. Ataupun tidak ada komanya juga harus disesuaikan. Setelah didapatkan molaritas dari masing-masing senyawa, kita hitung nilai Qc dari senyawa yang terbentuk dalam reaksi tersebut, dalam pencampuran tersebut. Pencampuran antara PbNO3 2 kali dengan NaI yaitu PbI2. Ini kurang tepat ya, nanti kalian lengkapi sendiri, harusnya Qc PbI2. Nah, PbI2 direaksikan terlebih dahulu menjadi Pb2 plus ditambah 2I min. Nah, untuk menghitung Qc-nya sama dengan menghitung KSP, jadi per ionnya. Nah, karena di situ ion I min itu ada 2 koefisiennya, berarti koefisiennya menjadi pangkat. Jadi I min pangkat 2. Nah, tinggal kalian masukkan nilai ionisasi atau molaritas masing-masing dari ion tersebut. Nah, setelah dimasukkan tinggal dihitung, didapatlah Qc untuk PbI2 adalah 1,48 dikali 10 pangkat min 8. Nah, hasil ini juga tergantung dari pembulatan kalian yang sebelumnya. Jadi kalau misalkan hasilnya berbeda dengan Ibu, tidak masalah asalkan masih sesuai dengan pembulatan yang kalian gunakan. Langkah terakhir, jika kalian sudah mendapatkan nilai Qc, maka bandingkan nilai Qc yang kalian dapat dengan nilai KSP yang ada di soal. Nah, nilai Qc yang Ibu dapatkan 1,48 dikali 10 pangkat min 8. Sedangkan KSP-nya 6 kali 10 pangkat min 9. Berarti di sini terlihat Qc lebih besar daripada KSP. Berarti larutan tersebut sudah lewat jenuh dan itu tandanya zat PbI2 yang terbentuk akan berupa suatu endapan. Untuk mengetahui apakah larutan tersebut sudah lewat jenuh atau belum jenuh atau tepat jenuh, itu kalian buka lagi catatan video yang sebelumnya sudah Ibu berikan. Sekarang pembahasan untuk soal nomor 2. Dalam 50 ml larutan PbCl2 terkandung sebanyak 0,2207 gram PbCl2. Jika KSP PbCl2 yang terbentuk 2,4 kali 10 pangkat min 4, apakah PbCl2 yang terbentuk berupa endapan? Masih sama, langkah pertama yang kalian lakukan adalah buat reaksi ionisasi dari PbCl2. Nah, reaksi ionisasi dari PbCl2 adalah Pb2 plus ditambah 2Cl min. Lalu kalian hitung konsentrasi atau molaritasnya. Nah, karena di sini ada yang diketahui massa, berarti kalian gunakan rumus untuk menghitung molaritas adalah massa per mR dikali 1000 per volume. mR adalah massa molekul relatif dari PbCl2. Di soal, massa yang kita gunakan adalah 0,2207 gram. MR-nya bisa kalian searching, MR dari PbCl2 adalah 278
dikali 1000 ketentuan mutlak dari rumusnya per volume yang digunakan oleh PbCl2 yaitu 50 ml. Didapatlah 0,0158 molar atau mau kalian bulatkan menjadi 0,016 juga tidak masalah. Selanjutnya kalian bisa menghitung nilai Qc. Nah, karena di sini hanya ada satu senyawa, jadi kalian bisa langsung menghitung nilai Qc-nya tanpa mengumpulkan ion-ion apa saja yang harus digunakan. Jadi tinggal reaksikan saja PbCl2 menjadi ion-ionnya, yaitu Pb2+ ditambah 2Cl-. Lalu masukkan nilai konsentrasi yang tadi kita dapatkan di masing-masing ionnya. Nah, kalau ionnya ada 2 berarti dikalikan dengan 2. Nah, untuk Pb2+ berarti nilainya 0,0158, sedangkan untuk 2Cl- karena ada 2 ion berarti 0,0158-nya dikalikan dengan 2. Hasilnya menjadi 0,0316. Itu ibu menuliskannya kurang tepat, jadi mohon diperbaiki sendiri. Nah, untuk menghitung Qc-nya itu juga sama, PbCl2 harusnya. Qc PbCl2 berarti tinggal masukkan nilai di ion masing-masingnya. 0,0158 dikali dengan 0,0316 pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Karena di depan ion Cl- ada koefisiennya 2. Nah, didapatkanlah hasil Qc PbCl2 adalah 1,58 dikalikan 10 pangkat min 5. Angka terakhir, kalian bandingkan nilai Qc yang kalian dapatkan dengan nilai Ksp yang ada di soal. Nilai Qc yang kita dapatkan 1,58 dikalikan 10 pangkat min 5. Sedangkan Ksp-nya 2,4 dikali 10 pangkat min 4. Nah, untuk soal nomor 2, ternyata nilai Qc lebih kecil daripada Ksp. Kalau yang nomor 1 kan nilai Qc lebih besar. Nah, kalau nilai Qc-nya lebih kecil daripada Ksp, berarti larutannya belum jenuh. Itu tandanya PbCl2 yang terbentuk bukan berupa endapan. Sekian penjelasan PR yang ibu berikan. Jika kalian masih ada yang salah, mohon dilengkapi dan diperbaiki. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.